Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas salah satu kitab yang ada dalam mata kuliah pengantar Perjanjian Baru yang sudah kami pelajari bersama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya Sastan Kita Claudia Surbakti dengan NIM 250101191 Prodi Pendidikan Agama Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Taritung akan mempresentasikan mengenai Kitab Kisah Para Rasul. Materi yang pertama yaitu siapa penulis daripada Kitab Kisah Para Rasul. Kitab ini ditulis oleh seorang dokter yaitu Lukas, yang dimana kitab ini juga boleh diberi judul sebagai Kisah Roh Kudus, karena menceritakan apa yang terjadi setelah Roh Kudus turun atas para rasul pada hari Pentakosta. Lukas adalah satu-satunya penulis Perjanjian Baru yang bukan orang Yahudi. Menulis Kisah Para Rasul sebagai kelanjutan dari tulisan sebelumnya, yakni Injil yang memakai namanya. Materi yang kedua yaitu apa sebetulnya tujuan daripada penulisan Kitab Kisah Para Rasul. Tujuan penulisan Kitab Kisah Para Rasul adalah untuk menceritakan bagaimana Injil mulai disebarkan setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan bagaimana gereja mula-mula berkembang pada saat itu. Kitab ini ditulis oleh Lukas sebagai kelanjutan dari Injil yang ia tulis sebelumnya. Melalui kitab ini, Lukas ingin menunjukkan bahwa setelah Yesus naik ke surga, pekerjaan keselamatan Allah tetap berlangsung melalui pelayanan para rasul. Selain itu, Kitab Kisah Para Rasul juga bertujuan untuk memperlihatkan peran penting Roh Kudus dalam kehidupan dan pelayanan gereja mula-mula. Roh Kudus memberi kuasa, keberanian, dan hikmat kepada para rasul untuk menceritakan Injil meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan, penolakan, dan penganiayaan. Kitab ini juga menjelaskan bagaimana Injil yang pada awalnya diberitakan kepada orang Yahudi, kemudian meluas kepada bangsa-bangsa lain. Hal ini terlihat melalui pelayanan para rasul seperti Petrus dan terutama Paulus yang melakukan perjalanan misi ke berbagai daerah untuk memberitakan kabar keselamatan. Dengan demikian, tujuan penulisan Kitab Kisah Para Rasul adalah untuk memberikan gambaran tentang pertumbuhan gereja mula-mula, menunjukkan karya Roh Kudus dalam pelayanan para rasul, serta menegaskan bahwa Injil ditujukan bagi semua bangsa. Berikutnya kita akan masuk ke dalam materi sebetulnya siapa pembaca yang dituju dalam Kitab Kisah Para Rasul. Pembaca utama Kitab Kisah Para Rasul pada awalnya adalah seorang yang bernama Theophilus. Hal ini dapat kita lihat pada bagian pembukaan kitab tersebut, di mana penulisnya yaitu Lukas secara langsung menyebut nama Theophilus sebagai penerima tulisan itu. Kemungkinan pada saat itu Theophilus adalah orang yang memiliki kedudukan atau orang penting pada masa itu, dan Lukas menulis kitab ini untuk memberikan penjelasan yang lebih teratur mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah pelayanan Yesus Kristus. Namun demikian, selain ditujukan kepada Theophilus, Kitab Kisah Para Rasul juga ditulis untuk orang-orang Kristen pada masa gereja mula-mula. Tujuannya agar mereka dapat memahami bagaimana Injil diberitakan dan bagaimana gereja berkembang melalui pelayanan para rasul dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, melalui kitab ini, para pembaca diharapkan dapat melihat bahwa pertumbuhan gereja bukan hanya hasil usaha manusia, tetapi juga karena karya Allah yang bekerja melalui para rasul. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembaca Kitab Kisah Para Rasul pada awalnya adalah Theophilus, tetapi secara luas kitab ini ditujukan kepada seluruh orang percaya agar mereka memahami sejarah perkembangan gereja mula-mula. Materi selanjutnya yaitu mengenai berapa lama waktu penulisan Kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul diperkirakan ditulis sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi. Kitab ini ditulis oleh Lukas sebagai lanjutan Injil yang ia tulis sebelumnya, yaitu Injil Lukas. Para ahli Alkitab memperkirakan waktu penulisan tersebut karena Kitab Kisah Para Rasul berakhir dengan kisah Paulus yang berada dalam tahanan di Roma. Tetapi tidak menceritakan kelanjutan hidupnya atau kematiannya. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan
kitab ini ditulis ketika peristiwa tersebut masih berlangsung atau tidak lama setelahnya, yaitu sekitar awal tahun 60-an Masehi. Selain itu, kitab ini juga tidak menyebutkan peristiwa penting seperti kehancuran Bait Allah di Yerusalem pada tahun 70 Masehi, sehingga banyak ahli berpendapat bahwa kitab Kisah Para Rasul kemungkinan besar ditulis sebelum atau sekitar peristiwa tersebut terjadi. Untuk materi selanjutnya, kita masuk ke dalam apa itu ciri-ciri khusus kitab Injil Kisah Para Rasul. Kata saksi dipakai lebih dari 30 kali, mengingatkan kita bahwa gereja yang sejati adalah gereja yang bersaksi dan setiap Kristen dipanggil untuk menjadi saksi. Sungguh menakjubkan bahwa hanya dalam satu generasi, orang Kristen mula-mula ini telah menggambarkan Injil keseluruhan dunia yang sudah beradab. Kisah Para Rasul merupakan buku pedoman misi yang terbaik pernah ditulis. Kisah Para Rasul berakhir dengan tiba-tiba seolah-olah tidak sesuai. Kitab-kitab Injil memperlihatkan apa yang mulai dilakukan oleh Kristus ketika ia ada di dunia, dan Kisah Para Rasul menunjukkan apa yang dilakukannya selanjutnya oleh Roh-Nya yang kudus melalui murid-muridnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi garis-garis besar dalam kitab Kisah Para Rasul. Yang pertama, kita dapat melihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 26, yaitu mengenai masa 40 hari dan sesudahnya. Kita juga dapat melihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Di situ dibahas tentang janji Roh Kudus. Yang kedua, kita dapat melihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Di situ dibahas tentang para murid yang menanti. Lalu selanjutnya kita dapat melihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Di situ dijelaskan tentang penggantian Yudas. Lalu untuk pokok yang kedua, yaitu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai Kisah Para Rasul 7 ayat 60, yang dimana kita dapat melihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Di situ dijelaskan tentang kuasa diberikan dan khotbah penuh kuasa. Lalu kita dapat melihat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 26. Di situ dijelaskan mengenai mujizat pertama yang dicatat dalam gereja mula-mula. Berikutnya, kita juga dapat melihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai Kisah Para Rasul 5 ayat 16. Berkat dan celah dijelaskan dalam kitab tersebut. Lalu untuk poin selanjutnya, yaitu dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 42. Di situ dijelaskan tentang lebih menaati Allah daripada manusia. Dan untuk poin terakhir dalam pokok kedua, yaitu dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai Kisah Para Rasul 7 ayat 60 tentang martir Kristen pertama. Lalu untuk pokok yang ketiga, yaitu mengenai bersaksi di Samaria. Itu terletak dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 40. Untuk pokok yang keempat, mengenai bersaksi di tempat yang lebih jauh, yaitu pertobatan yang luar biasa. Itu terletak dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Untuk pokok yang kelima, yaitu mengenai Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 12 dan juga Kisah Para Rasul 12 ayat 50. Di situ dijelaskan tanggapan orang banyak, yang dimana kita dapat melihat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai Kisah Para Rasul 11 ayat 30 mengenai mata Petrus yang terbuka. Lalu dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 25 mengenai Petrus ditangkap, dan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3 mengenai Paulus dan Barnabas diutus. Berikutnya kita masuk ke dalam pokok yang kelima, yaitu bersaksi sampai ke ujung dunia. Bersaksi sampai ke ujung dunia dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai Kisah Para Rasul 28 ayat 31. Yang dimana dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai Kisah Para Rasul 15 ayat 35, di situ dijelaskan tentang perjalanan penginjilan yang pertama, baik itu di Siprus, Perga, Pisidia Antioquia, Iconium, Listra, Derbe, hingga sidang di Yerusalem.
Lalu berikutnya dijelaskan juga perjalanan penginjilan yang kedua dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai Kisah Para Rasul 18 ayat 22. Yang dimana yang pertama yaitu Paulus dan Barnabas. Yang kedua Paulus mengunjungi Listra. Yang ketiga berbagai kota di Asia Kecil. Yang keempat Filipi. Yang kelima Tesalonika. Yang keenam Berea. Yang ketujuh Athena. Yang ke-8 Korintus. Dan yang ke-9 kembali ke Antioquia. Lalu untuk berikutnya dijelaskan juga dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 23 sampai Kisah Para Rasul 21 ayat 17 mengenai perjalanan penginjilan yang ketiga, yaitu Paulus mengunjungi Efesus, lalu berangkat ke Yerusalem dan berpidato di depan para penatua di Efesus dan akhirnya tiba di Yerusalem. Yang ketiga yaitu untuk isi pokok yang terakhir mengenai Paulus berhadapan dengan para penguasa, yang dimana dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 18 sampai Kisah Para Rasul 28 ayat 31. Dijelaskan dalam Paulus berhadapan dengan para penguasa, yang pertama didakwa dan ditangkap, yang kedua membela diri, yang ketiga dalam perjalanan ke Roma, dan yang terakhir Paulus masih berkhotbah, dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 16 sampai 31. Untuk materi berikutnya, kita akan masuk ke dalam tema-tema kunci kitab Kisah Para Rasul. Yang pertama, bersaksi. Kata Yunani yang diterjemahkan menjadi saksi berhubungan dengan kata martir. Kisah Para Rasul menunjukkan kepada kita betapa tinggi harga yang harus dibayar dalam bersaksi, yang dimana Stefanus harus membayar dengan nyawanya. Kesaksian Petrus dan Paulus menyebabkan mereka dipenjara. Yang kedua, pertobatan. Kisah Para Rasul mencatat sejumlah peristiwa pertobatan yang unik. Keempat contoh yang akan saya jelaskan nanti memperlihatkan bagaimana Allah membawa laki-laki dan perempuan kepadanya dengan berbagai cara. Yaitu yang pertama, Saulus dari Tarsus yang hidupnya berubah secara tiba-tiba dan dramatis. Yang kedua, Lydia, wanita yang taat beribadah yang telah siap menerima Injil. Yang ketiga, kepala penjara Filipi yang mencari keselamatan karena didorong oleh rasa takut. Lalu untuk yang ketiga, tim penginjilan. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, pola kerja penginjilan. Paulus tidak saja menetapkan tempat-tempat yang strategis dan berusaha menyebarkan kabar baik di daerah sekitarnya, tetapi dia juga mempunyai rekan penolong, yang dimana kita dapat memperhatikan dalam kampanye Paulus yang berbeda-beda dalam perjalanan penginjilan. Materi berikutnya kita masuk ke dalam apa sebetulnya pesan-pesan teologis yang ada dalam kitab Kisah Para Rasul. Yang pertama, gereja menanti dan menerima kuasa Roh Kudus, yang dimana dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengenai amanat agung yang diulangi. Yang kedua, Tuhan yang bangkit naik ke surga, dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Yang ketiga, para rasul berdoa, juga dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Yang keempat, Roh Kudus yang dijanjikan diberikan, dijelaskan juga dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Lalu yang terakhir disusul dengan khotbah yang penuh kuasa, juga dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Untuk pesan teologis yang kedua, yaitu mengenai gereja mempertunjukkan persekutuan Kristen, yaitu dalam kehidupan bersama, dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Yang kedua, dijelaskan juga dalam ibadah bersama, yang dimana dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Untuk pesan teologis yang ketiga, yaitu mengenai gereja segera mengalami baik kemenangan maupun kesusahan, yang dimana penyembuhan orang lumpuh dan juga penipuan Ananias dan Safira dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1. Untuk pesan teologis yang keempat, yaitu mengenai gereja mengangkat para pejabat. Yang pertama, kelompok 7 orang, dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Yang kelima,
martir pertama gereja Stefanus. Dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Dan untuk pesan teologis yang keenam, gereja menerima seorang pertobat yang baru yang luar biasa, yaitu Saulus dari Tarsus. Dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Dan pesan teologis yang ketujuh, yaitu gereja membuktikan kuasa doa. Dapat kita lihat dalam persekutuan doa yang membuka pintu penjara dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Dan untuk pesan teologis yang terakhir, yaitu gereja mengadakan sidangnya yang pertama yang di dalamnya kebebasan orang bukan Yahudi dilindungi, yang dimana dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 19. Masuklah kita ke dalam materi terakhir, yaitu penerapan kitab Kisah Para Rasul. Yang pertama, Kisah Para Rasul menunjukkan kepada kita apa yang harus dilaksanakan oleh gereja perjanjian baru, yang dimana di situ dijelaskan tentang pengajaran, persekutuan, pemecahan roti, kebaktian ataupun doa-doa. Yang kedua, Kisah Para Rasul menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya persekutuan Kristen itu, yang dimana dijelaskan kita untuk saling berbagi hidup dan memperhatikan. Yang ketiga, Kisah Para Rasul juga menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya pekerjaan misi itu dilaksanakan. Dapat kita lihat oleh setiap orang yang dipanggil oleh Allah bukan suatu golongan elit tertentu. Juga dapat kita lihat di bawah pimpinan Roh Kudus dan juga mengunjungi tempat-tempat yang strategis. Untuk penerapan yang keempat, Kisah Para Rasul mengingatkan kita bahwa Kristen yang sungguh-sungguh sekalipun kadang-kadang berbeda pendapat dan berpisah. Paulus dan Barnabas mengambil sikap yang berbeda terhadap Yohanes Markus ketika ia meninggalkan mereka, tetapi perbedaan itu kemudian dipulihkan. Dan untuk penerapan kitab Kisah Para Rasul yang terakhir, yaitu Kisah Para Rasul memperkenalkan kita kepada para pemimpin pertama yang diangkat dalam gereja Kristen dan memberitahukan kepada kita apa persyaratan mereka. Baik teman-teman, setelah kita memahami isi dari kitab Kisah Para Rasul, saya ingin mengajak kita untuk melihat lebih dalam apa yang sebenarnya makna dari kitab ini bagi kehidupan kita saat ini. Ketika saya mempelajari kitab Kisah Para Rasul, saya menyadari bahwa ini bukan hanya sekedar cerita sejarah tentang gereja mula-mula, tetapi juga merupakan gambaran nyata bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Salah satu hal yang sangat menyentuh bagi saya adalah bagaimana para rasul seperti Petrus dan juga Yohanes yang dulunya adalah orang biasa, bahkan pernah takut dan ragu, tetapi setelah menerima Roh Kudus, mereka berubah menjadi pribadi yang berani dan penuh iman. Hal ini membuat saya berpikir bahwa Tuhan tidak selalu memilih orang yang sudah hebat, tetapi Tuhan membentuk orang yang mau dipakainya. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi saya sebagai mahasiswa pendidikan agama Kristen, bahwa saya juga sedang diproses untuk menjadi alat Tuhan. Selain itu, kisah pertobatan Paulus juga sangat menginspirasi saya. Paulus yang dulunya adalah penganiaya jemaat bisa diubahkan secara luar biasa menjadi pemberita Injil yang sangat setia. Dan ini menjadi pelajaran penting juga bagi saya. Hal ini juga mengingatkan saya bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh cepat menghakimi orang lain, karena siapa tahu orang yang hari ini kita anggap biasa saja justru bisa dipakai Tuhan secara luar biasa di kemudian hari. Selanjutnya, melalui berbagai tantangan dan penganiayaan yang dialami oleh jemaat mula-mula, saya belajar tentang arti kesetiaan dalam iman. Mereka tidak menyerah walaupun mengalami kesulitan. Justru dalam penderitaan itu, Injil semakin tersebar luas. Ini menjadi teguran bagi saya pribadi, karena seringkali dalam kehidupan sekarang, ketika menghadapi sedikit kesulitan saja, kita sudah mudah menyerah. Padahal melalui kitab Kisah Para Rasul, kita diajarkan untuk tetap setia, tetap percaya, dan terus melayani apapun keadaannya. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Kristen, saya juga melihat bahwa kitab ini memberikan dorongan yang sangat kuat
untuk melakukan pelayanan. Pelayanan bukan hanya tugas seorang pendeta atau hamba Tuhan, tetapi merupakan panggilan setiap orang percaya. Saya juga belajar bahwa pelayanan tidak selalu mudah. Akan ada tantangan, penolakan, bahkan mungkin penderitaan. Tetapi melalui kisah para rasul, kita diajak untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Selain itu, saya menyadari bahwa peran Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Tanpa Roh Kudus, para rasul mungkin tetap hidup dalam ketakutan. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, mereka menjadi berani dan penuh hikmat. Hal ini membuat saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya sudah bersungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup saya, atau saya masih sering mengandalkan kekuatan saya sendiri? Dari refleksi ini, saya belajar bahwa hidup sebagai orang percaya bukan hanya tentang mengetahui firman Tuhan, tetapi juga tentang melakukan dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup dari refleksi ini, saya ingin mengatakan bahwa kitab Kisah Para Rasul mengajarkan kita tentang iman, keberanian, kesetiaan, dan juga tentang kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup manusia. Dan saya berharap melalui pembelajaran ini, saya pribadi dapat semakin bertumbuh dalam iman, semakin setia dalam pelayanan, dan setiap materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekianlah presentasi kami, ataupun presentasi dari saya pribadi pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir, dan terima kasih bagi kita semua.